Guys, kembali lagi di aku di channel Family Dodo. Oke, hari ini kita akan bahas tentang lagi-lagi tentang dunia kuliah sama dunia kerja. Em, Perspektifannya tentang kalau dunia kerja itu tentang agak berbeda ya. Kerja itu dunia itu kayak apa, kuliah itu juga kayak apa. Cuma aku mau bilang aja kalau dunia kerja itu tidak lain, tidak lari, tidak luput juga ya namanya harus angkat telur. Angkat telur itu dalam kata ya harus cari muka dong ke atasan. Karena kalau kita nggak cari muka, staff kita kan di situ-situ aja. Cari muka dengan artian yang positif. Jangan cari muka ya dengan kayak lo tuh jahat sama orang gitu, lo tuh ngejahatin orang, kau tuh ngejahatin orang, ngebully orang, terus kayak ngefitnah orang biar namamu tuh naik, tuh baru kau jahat. Perbuatan itu nggak akan lama. Kalau kau kayak gitu semakin lama itu kayak ya udah lo akan keluar dengan sendirinya. Beda sama orang yang kalau dia itu carmuk sama atasan dengan cara yang positif, kayak apa yang dikerjakan oleh atasan dia ikut bantu dan bahkan lebih gitu, tanpa harus meredupkan cahaya orang untuk dia bisa bersinar lagi. Nah, jadi kan kebetulan nih pengalaman aku tuh kalau di dunia kuliah itu kayak um, sirik ya kebanyakan. Ini aku mengalami pribadi ya. Aku tuh selalu disirikin oleh orang tuh di kuliahan, di kerjaan, bahkan di rumah. Entah apa penyebabnya, yang aku lihat adalah aku tuh punya skill dan keahlian yang luar biasa yang tidak mereka punya. Aku ngomong kayak gitu ya wajar dong. Karena itu yang aku banggakan sampai mereka bisa iri. Contohnya tuh di dunia kuliah, lebih aktif sama dosen, lebih aktif di kelas, lebih aktif menjawab pertanyaan, lebih aktif mengerjakan tugas dan mengumpulkan itu di tepat waktu. Bahkan sebelum orang-orang ngumpul kita udah ngumpuluan. Nah langsung lah tuh dimusuhin. Aku ingat kali itu namanya tuh Naki ya. Dia tuh provokator untuk kesemuanya biar orang tuh nggak suka sama aku. Tuh Naki ya. Terus di tempat kerja, di tempat kerja itu ada yang namanya tuh kayak iri gitu, terus sama yang kayak suka ngurusin kerjaan orang lain yang bukan di ranah dia gitu, merasa dia paling hebat, merasa dia kayak dekat sama atasan, dia bisa semuanya, marahin orang ya kayak what, lo tuh siapa gitu kayak gini ya. Yang pernah aku alamin ya, um, si Cindy ini aku sebut aja inisialnya S ya, si Cindy. Dia itu bisa dibilang leadernya itu atasannya orang keuangan. Nah orang keuangannya itu bos kami semua itu ada namanya ya kan. Nah si orang keuangan ini yang udah kenal kali sama bos, jadi dia disuruh untuk kayak tangan kanannya lah untuk ngurus perusahaan itu. Nah datang si Cindy ini, karena dia merasa dia jadi anggotanya leader dia ini yang baru ini, jadi dia bisa berhak untuk memarahin semua orang gitu, karena leader dia ini tangan kanannya bos. Ya dia berhasil memarahin semua orang karena untuk kepentingan perusahaan karena itu. Nah jadi kita langsung aja ya, soal panjang banget nih ya. Jadi langsung aja nih si Cindy ini kan mulai tuh dia ngurusin hidup orang, terus ngurusin kayak kerjaan-kerjaan orang semuanya dikomplain kayak what. Lo sinting ya, lo sinting, lo gila. Sedangkan gue juga anak sayang lah bisa dibilang, dan itu di depan mata dia gue dipuji-puji oleh bos sendiri gitu, tanpa harus ngejahatin orang, tanpa harus yang kayak gue tuh komplain sama pekerjaan orang gitu. Kayak definisi gak tahu malu sama orang yang orangnya itu juga nggak ngapain dia gitu. Aku juga nggak pernah ngapain dia, nggak pernah kayak ngurus-ngurusin hidup dia tuh nggak. Kenapa sih orang suka iri banget ya sama aku ya gitu, mau di rumah, sekolah, di kerjaan. Aku tuh dulu korban bully loh, korban bully. Ya makin lama gini ya aku berani dong mengeluarkan suara, mengeluarkan tindakan gitu. Nah terus ada nih namanya mungkin di video-video sebelumnya ada yang namanya Ajis ya, aku sebut ya, orang maintenance, kayak orang tukang bola gitu kan. Kalian udah tahu kan aku kerja itu sebagai apa. Dia ini masih baru, terus dia itu anak rantauan dari Solo, dari Pulau Jawa sana ke Medan, nggak ada keluarga di sini. So hebat banget gitu kan, kayak dia tuh cerita semua ke semua orang, ngejelekin aku kalau aku tuh kayak
apa sih, kayak nggak ada keahliannya, nggak ada kayak nggak ada kelebihannya gitu kan, semua orang direndahin, bahkan difitnah lagi, kayak ih. Dan di depan mata aku sendiri dia ngomong kayak gitu ke semua orang, dan aku nggak terima dong, dan aku ngebalas, tapi sampai dia eh, komplain ke semua orang, kayak cerita ke semua orang. Coba, gue benci banget nih kelakuannya, lu jahat banget lu ya, lu tuh anak rantau harusnya kayak lu tuh lebih kayak jangan jahat gitu jadi orang. Aku ini ya gak kenal sama kau aja, aku juga gak peduli sama pekerjaan kau. Nah kau suka kali ngerecuhin tentang aku, cari tahu kesalahan aku lebih dalam. Lu gila, lu semakin nyari kesalahan aku ya, aku semakin naik. Pertama, lo kalau kau nggak nyebar fitnah, nyebar gosip, fitnah yang nggak sesuai, lihat sekarang aku makin maju, aku dikenal bos, naik jabatan, naik gaji. Jadi menurut aku ya, pesan aku untuk kalian kalau dijahatin sama orang di tempat kerja, ataupun disirikin orang atau difitnah orang, cukup diam aja dan berdoa aja, sholat, kalian ayo sholat. Karena aku yakin sih kalian kalau jahatin pasti derajat lagi dinaikin, pasti.